Gerbang Selatan Kota Nanyuan. Pada saat ini, melihat juru mudik kerangka yang dengan paksa memblokir Saroye dan kelompoknya, semua orang bingung, merasa ada sesuatu yang tidak baik, dan merinding di sekujur tubuh mereka. Sebab, kunjungan Kaisar Piton Darah bersifat mengancam, sangat mendominasi dan sombong, serta postur tubuhnya yang tidak damai, seolah sedang membalas dendam. Apakah ada kebencian antara satu sama lain? Untuk sesaat, banyak orang yang jantungnya berdebar-debar, merasa tidak enak, dan mundur secara diam-diam. Jika terjadi konflik antar ahli setingkat kaisar pasti akan menimbulkan fluktuasi yang besar dan menimbulkan akibat yang mengerikan. Saat ini, di gerbang kota, hampir semua orang tidak berani bergerak. Mereka semua memandang dengan gugup ke beberapa orang di ruang terbuka di depan, menunggu perkembangan situasi. Bahkan rombongan penjaga kota di gerbang kota ragu-ragu dan tidak berani maju untuk bertanya. Meskipun mereka milik istana penguasa kota, mereka adalah penjaga kota dengan status paling rendah. Baik itu Kaisar Piton Darah dari masyarakat Tengkorak dan Tulang atau klan Komodo, mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti jika mereka tidak sengaja mati di sini, penguasa kota pemerintah. Tidak akan pernah putus satu sama lain karena beberapa dari mereka. Aturan laut semesta sangat kejam. Semut tidak punya hak asasi manusia. Berdengung. Di atas gerbang kota, benteng mekanik burung King Luan juga tergantung di udara, mengunci tempat ini. Di benteng mekanis, seorang kaisar sulung dengan dua tanduk, sepasang mata emas, dan kulit biru berdiri di sana, dikelilingi oleh sekelompok orang. Melalui persepsi benteng mekanik, semua orang menatap sosok di ruang terbuka di depan mereka, ekspresi mereka sedikit berubah. Tuan Lanli, mengapa Kaisar Piton Darah ingin bertarung dengan pihak lain? Ini adalah gerbang Nanceng. Apakah kita ingin campur tangan? Seorang wanita anggun dengan sepasang mata ungu tua mengerutkan kening dan berbicara tinggi. Panas, tapi momentumnya cukup dahsyat. Benteng mekanik King Luan ini dikendalikan oleh Lanli, yang berada di bawah komando istana Tuan Kota. Orang ini juga sangat terkenal di kota Nanyuan. Dia baru saja menjadi kaisar awal dua zaman yang lalu dan merupakan bintang yang sedang naik daun di kota Nanyuan. Tidak masalah. Lanli, yang memiliki kulit biru di sekujur tubuhnya, berdiri di sana dengan mantap. Melalui formasi kota Nanyuan yang dihubungkan oleh benteng mekanik burung King Luan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak kaisar di sekitarnya memperhatikannya, tempat ini. Pembunuhan acak antar orang biasa dilarang di kota Nanyuan, tetapi pertarungan antar kaisar umumnya tidak terlalu ketat, apalagi pihak lain masih berada di luar gerbang kota. Lanli menyipitkan matanya, Kaisar Piton Darah berada di luar gerbang kota. Jika Anda menghentikan lawan, apakah Anda takut akan terjadi perkelahian? Lagi pula, jika Anda bergerak di dalam kota Nanyuan, Anda masih akan diblokir jika ada terlalu banyak pergerakan, tetapi berbeda di luar kota. Bahkan jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, Anda tidak akan mudah diblokir. Namun, klan Komodo memiliki reputasi yang hebat. Sekalipun hanya komodo biasa, pasti akan mendapat masalah jika mendapat masalah. Masyarakat Tengkorak dan Tulang bukanlah orang bodoh, jadi mengapa mereka gegabah saling berhadapan? Atau ada hal lain yang terjadi di sini? Apa rahasianya? Lanli menatap ruang terbuka di depannya, samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tidak masalah. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana situasinya berkembang sebelum mengambil keputusan. Sejak pertama kali Saroye dan yang lainnya tiba,
Lanli telah melaporkan informasi tentang Qin Chen dan yang lainnya, termasuk kaisar dan orang kuat yang tidak dikenalnya. Komodo, klan binatang dan rumah tuan kota tentu saja perlu memperhatikan dan mengajukan. Di gerbang Nancheng, setelah Kaisar Piton Darah mendarat, matanya langsung tertuju pada Rona di belakang Qin Chen. Wukong Ye ada pada orang ini. Ditatap oleh mata Kaisar Piton Darah, Lorna merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Seluruh tubuhnya membeku, dan pikirannya langsung menjadi kosong. Kaisar Piton Darah mencibir 2 kali, lalu menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan Saroye. Menatap Saroye, dia secara alami tidak berani sombong. Dalam informasi Black Ten, binatang komodo ini memanggil orang ini dengan sebutan Tuan. Bagaimana mungkin orang yang bisa dipanggil Tuan oleh binatang komodo menjadi orang biasa? Jadi wajar saja dia harus berhati-hati. Kemampuan bersembunyi yang kuat. Menatap Qin Chen, murid Kaisar Piton Darah sedikit menyusut, karena tidak peduli bagaimana dia memandang Qin Chen, dia tidak bisa merasakan budidaya Qin Chen. Kultivasinya sepertinya belum maju. Karena di Qin Chen, dia tidak merasakan aura orang superior yang keluar dari alam semesta untuk bertarung. Sebaliknya, dia sangat damai. Ini menyusahkan. Menghadapi orang kuat tak dikenal, Kaisar Blood Python secara alami tidak berani terlalu ceroboh, bahkan jika kota Nanyuan adalah wilayah masyarakat tengkorak dan tulang miliknya. Siapa Anda, Tuan? Mengapa Anda menghentikan saya? Apakah Anda mencoba menimbulkan masalah? Melihat jalannya ke kota diblokir, wajah Saroye menjadi gelap dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Ledakan. Aura samar keluar darinya, menyapu seperti badai. Di masa lalu, jika ada yang berani menghalangi jalan seperti ini, dia akan menjadi pemarah dan kasar. Namun sebelumnya, orang dewasa mengirim pesan kepadanya untuk meyakinkan orang lain dengan kebajikan, jadi dia sangat pendiam. Kalian berdua, seharusnya kalian yang menyebabkan masalah, kan? Kaisar Blood Python menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen dan Saroye. Aku, masyarakat tengkorak dan tulang, tidak bermusuhan dengan kalian berdua. Aku tidak punya permusuhan dengan kalian berdua. Aku tidak punya permusuhan dengan kalian berdua. Tahu kenapa kalian berdua ingin mengambil tengkorakku dengan paksa sebelumnya? Mangsa yang tahu cara membunuh. Mangsa, bunuh orang tengkorak dan tulangku. Haruskah kalian berdua memberiku penjelasan tentang Skull and Bones Society? Apa? Kedua orang ini membunuh orang-orang dari masyarakat tengkorak dan tulang dan menjarah mangsa dari masyarakat tengkorak dan tulang. Tidak heran Kaisar Piton Darah menghentikan pihak lain. Saat ini juga terjadi semburan perbincangan dan kegaduhan di lapangan. Kedua orang ini agak berani jika berani menyentuh masyarakat tengkorak dan tulang. Meski lawannya adalah klan Komodo, mereka adalah orang luar, lagi pula, dan masyarakat tengkorak dan tulang Nanyuan salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan selalu mendominasi di kota Nanyuan. Siapapun yang bisa menjadi salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan bukanlah master yang mendominasi dan sombong bergantung pada kekuatan. Tanpa kekuatan, dia tidak akan naik ke puncak. Bunuh orang tengkorak dan tulangmu. Pindahkan mangsamu. Saroye melirik ke arah Qin Chen dan melihat bahwa Qin Chen tidak mengatakan sepatah kata pun dan sepertinya membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia segera mencibir pada Kaisar Piton Darah dan berkata, "Kenapa, kami masih harus mendengarkan tengkorakmu dan Bones Society saat kita melakukan sesuatu? Ini hanya masalah membunuh beberapa semut.
Bunuh saja mereka jika Anda mau. Gulungan. His. Tiba-tiba ada hembusan udara dari sekitar. Seperti yang diharapkan dari klan Komodo, apakah mereka begitu sombong dan mendominasi? Langsung menyuruh wakil presiden masyarakat tengkorak dan tulang Blood Python untuk keluar. Pernyataan yang sangat besar, wajah Kaisar Python darah membeku, dan darahnya mendidih. Mau tak mau dan percakapan di sini secara alami menyebar dengan cepat. Pergerakan di gerbang kota Nanyuan telah menyebar ke seluruh kota Nanyuan, dan banyak kaisar telah menyebar sudah memperhatikan tempat ini. Apakah Anda memerlukan alasan lagi? Kata-kata Saroye didengar oleh kaisar kota Nanyuan yang memperhatikan. Menariknya, ini sama sekali tidak membuat masyarakat tengkorak dan tulang terlihat. Meskipun klan Komodo kuat, namun mereka tidak terkalahkan. Ini hanyalah Komodo biasa. Beraninya kamu begitu sombong. Kaisar-kaisar ini terkejut dan bahagia. Mereka secara alami tidak mau membiarkan mereka pergi berperang dan membunuh. Tetapi melihat konflik antara masyarakat tengkorak dan tulang dan kaisar baru yang datang ke kota Nanyuan, banyak kekuatan dan kaisar yang seperti menonton pertunjukan, belum lagi berapa banyak bersemangat. Saat ini, di loteng dekat gerbang selatan kota Nanyuan, Presiden Masyarakat Tengkorak dan Tulang Zuo sedang duduk di sini, melihat jauh ke depan melalui loteng muncul dengan mudah. Untuk menghindari masalah, dia hanya akan mengendalikan situasi di belakang punggungnya. Dia hanya akan maju jika dia menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Kaisar Python darah. Percakapan antara Saroye dan Kaisar Blood Python. Nadanya keras sekali. Kata-kata Saroye sama saja dengan menjatuhkan reputasi masyarakat tengkorak dan tulang di bawah kakinya. Pada saat ini, mata Presiden Zuo School berbinar, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, sebuah tanda muncul di tangannya. Di dalam tanda itu, banyak informasi dengan cepat mengalir ke dalam pikirannya. Menurut informasi dari Paviliun Abadi, tidak ada anggota muda penting dari marga Komodo yang bernama Yerosa. Jadi, apakah Yerosa ini hanya anggota marga Komodo biasa? Mata Guildmaster Zuo School berkedip. Paviliun Abadi adalah salah satu kekuatan teratas di Laut Semesta. Kekuatan mereka tersebar di seluruh Laut Semesta, dan mereka juga memiliki cabang di kota Nanyuan. Banyak kekuatan akan membeli informasi dari Paviliun Abadi, dan Paviliun Abadi juga merupakan orang yang lugu, dengan jelas menyatakan harga dan tidak menyembunyikan identitas pembelinya. Sepertinya seperti yang saya harapkan. Inti dari marga Komodo yang sebenarnya tidak akan mau memanggil marga lain. Tanda tanya. Bisa jadi, binatang Komodo ini bukan hanya anggota biasa dari marga Komodo, bahkan mungkin sudah dikeluarkan dari marga tersebut. Presiden Zuo School menyipitkan matanya dan langsung mengirim pesan kepada Kaisar Python darah, Blood Python, wilayah masyarakat tengkorak dan tulang kami diperoleh dengan membunuh, dan prestise kekuatan gelap juga diperoleh dengan membunuh. Karena Anda adalah tidak memberikan muka seperti ini, maka mari kita lihat. Lihat seberapa mampu pihak lain. Cari tahu detail pihak lain, tapi jangan gegabah. Pesan itu keluar dari Presiden Zuo School. Dia memandang dengan dingin ke gerbang kota di kejauhan. Di gerbang kota, mata Kaisar Python darah penuh dengan keganasan. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Jika dia terus menanggungnya, dia takut Dewan Tengkorak akan diserang. Seluruh kota Nanyuan tertawa. Boom! Saat ini, aura kaisar muncul lagi, dan sekelompok pria berbaju hitam mengikuti kaisar mereka.
Orang yang datang tidak lain adalah Kaisar Lipan, dan selain Kaisar Lipan dan yang lainnya, ada lebih dari selusin orang kulit hitam yang nyawanya diselamatkan oleh Qin Chen. Setelah melihat Qin Chen dan yang lainnya dari kejauhan, dia buru-buru berbicara. Kelabang datang. Kaisar Piton Darah sangat gembira. Pada saat yang sama, dia baru saja menerima perintah dari Presiden Zuo School, dan dia tiba-tiba meledak dengan keganasan yang tak ada habisnya. Oke. Kaisar Piton Darah mengangkat tangannya, dan sebuah pedang langsung muncul di tangannya. Aku ingin melihat betapa kuatnya dirimu. Beraninya kamu tidak memandang masyarakat tengkorak dan tulangku di matamu. Boom! Kaisar Piton Darah tiba-tiba menyerang Saroye dan Qin Chen.